pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Tentu kabar baik dan sehat. Ya anak-anak, hari ini kita lanjut lagi pembelajaran kita. Kalau tadi pagi anak-anak sudah belajar bahasa Inggris, sekarang kita belajar tematik ya. Nah, pembelajaran kita hari ini masih di tema 5. Tapi subtema 4, muatan bahasa Indonesia. Anak-anak boleh siapkan dulu buku penanya, buku pena 3C dan buku tulis muatan bahasa Indonesia. Jangan lupa alat tulisnya. Oke, anak-anak sudah siap semua ya. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, anak-anak kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dapat menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruh terhadap kehidupan manusia. Yang kedua, dapat menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Oke, anak-anak jangan kemana-mana. Diam di tempat, dengarkan penjelasan Ibu Roma. Menemukan informasi dari teks tentang cuaca, musim, dan iklim. Ayo ingat kembali, setiap teks memiliki pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut terdapat di setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Untuk memperoleh pokok-pokok informasi sebuah teks, kita dapat membacanya secara cermat. Dengan membaca cermat, kita akan lebih mudah memahami isi teks secara menyeluruh melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Menemukan pokok-pokok informasi berkaitan dengan musim di Indonesia. Untuk mengidentifikasi pokok-pokok informasi, bacalah teks dengan cermat dan tandai kata-kata yang penting. Yang kedua, setelah itu, kamu dapat menuliskannya kembali menjadi sebuah kalimat yang berisi informasi dari teks tersebut. Ayo simaklah teks berikut. Posisi geografis Indonesia berada tepat di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis khayal tengah bumi. Salah satu dampak dari posisi tersebut, dalam 1 tahun Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Berdasarkan teks di atas, pokok-pokok informasi dari teks di atas adalah salah satu dampak dari posisi yang geografis Indonesia yang berada tepat di garis khatulistiwa adalah Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Menceritakan kembali percakapan yang diperagakan. Informasi dari percakapan dapat diceritakan kembali kepada orang lain.
Untuk dapat menceritakan kembali informasi dengan lengkap dan jelas, kita sebaiknya mengidentifikasi terlebih dahulu topik yang dibicarakan. Informasi penting dicatat supaya dapat disampaikan kembali dengan lengkap dan jelas. Ayo simaklah teks percakapan berikut. Fitri berkata, "Wah, kakak sudah pulang ya? Bagaimana tadi kunjungannya ke BMKG?" Kakak berkata, "Iya, Pit, kakak baru saja sampai. Menarik sekali kunjungan hari ini. Kakak tadi dijelaskan tentang pengaruh perubahan iklim di Indonesia loh." "Apa itu perubahan iklim, Kak?" "Kamu pernah merasakan cuaca yang berubah secara tiba-tiba, Pit?" Nah, perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca yang terjadi dalam waktu puluhan tahun dan tercatat secara statistik, Pit. Oh, jadi perubahan cuaca yang tiba-tiba adalah salah satu akibat dari perubahan iklim ya, Kak? Benar, Fitri. Selain mengubah pola cuaca, perubahan iklim juga menyebabkan meningkatnya kejadian badai, mencairnya es di kutub, dan meningkatnya permukaan air laut di daerah tropis karena meningkatnya suhu bumi. Ternyata cukup mengkhawatirkan ya, Kak. Pengaruh iklim adalah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi akibat perubahan iklim ini, Kak. Tentu ada, supaya akibat perubahan iklim tidak semakin parah. Kita harus merawat lingkungan sekitar, misalnya dengan mengurangi polusi udara, menanam pohon, serta tidak menebang pohon sembarangan. Berdasarkan teks percakapan tersebut, salah satu informasi penting yang ada di dalam teks yaitu perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca yang dalam waktu puluhan tahun dan tercatat secara statistik. Berikutnya, coba kamu temukan informasi penting yang lain berdasarkan teks percakapan tersebut. Menemukan makna istilah khusus. Untuk dapat menemukan istilah khusus, kamu dapat membaca teks cermat dan menandai kosakata yang berkaitan dengan tema teks. Makna istilah khusus tersebut dapat kamu temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Berikut adalah contoh makna kata atau istilah khusus. Ingat, kamu dapat mencari makna kata atau istilah khusus dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Makna kata cuaca yang pertama meliputi wilayah tertentu saja. Kedua, dapat diamati dalam waktu singkat. Ketiga, dipengaruhi kelembapan udara dan suhu. Selanjutnya, musim meliputi wilayah yang cukup luas. Kemudian dapat diamati dalam hitungan bulan. Selanjutnya dipengaruhi
oleh kondisi cuaca dalam waktu dan jarak tertentu. Selanjutnya, istilah khusus atau makna kata iklim. Iklim yang pertama meliputi wilayah luas. Kedua, dapat diamati dalam hitungan tahun. Ketiga, dipengaruhi oleh letak suatu wilayah. Menuliskan pokok-pokok informasi. Sebuah teks tersusun dari paragraf-paragraf yang mengandung pokok-pokok informasi. Setiap pokok informasi dapat dituangkan dalam satu kalimat utama dalam paragraf. Kalimat utama diperjelas oleh kalimat-kalimat pendukung dalam paragraf yang sama. Setiap paragraf terdiri dari minimal 3 kalimat. Mendiskusikan pokok informasi dari teks yang disusun. Pokok informasi yang kamu tuliskan dalam teks tersebut belum tentu sama dengan yang temanmu tuliskan. Hal tersebut dipengaruhi oleh perbedaan pemikiran kalian sebagai penulis. Untuk memperkaya pengetahuan, kalian dapat mendiskusikan pokok informasi berdasarkan teks yang sudah kalian susun. Dengan cara berdiskusi, kalian akan dapat memahami sudut pandang penulis lain. Oke, anak-anak, pembelajaran kita untuk hari ini cukup sekian. Anak-anak tetap semangat. Tugas anak-anak mengerjakan soal yang ada di buku Bupena 3C halaman 95 nomor 1 sampai 5 muatan bahasa Indonesia. Tulis di buku tulis muatan bahasa Indonesia. Paham ya? Jangan lupa tulis di buku tulis muatan bahasa Indonesia. Oke, anak-anak paham semua? Terima kasih anak-anak. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat belajar buat anak-anak. Selamat bertugas buat Bapak Ibu. Sampai jumpa di besok hari dengan pembelajaran lainnya.